Dan rekan Dakta, saatnya kita masuk terkait talkshow kami, talkshow interaktif seminar bisnis syariah. Nanti rekan Dakta dapat menyimaknya hingga pukul 9 nanti. Tentunya bagi rekan Dakta yang saat ini ingin bebas hutang dan riba atau ingin punya kendaraan dan rumah tanpa hutang dan riba, kita akan membahasnya hingga pukul 9 nanti. Dan kami melalui aplikasi Zoom sudah bersama perawat pegiat anti riba, lunas hutang 1,3 miliar dalam 16 bulan dan membina lebih dari 23.000 mitra bisnis, penulis buku bestseller Rahasia Sembuhkan Asam Lambung bersama Kang Asep ABS. Assalamualaikum Kang Asep. Assalamualaikum Kang Asep. Iya, Kang Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Kabar baik Kang Asep ya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Dan nanti juga akan memberikan testimoni, beliau seorang wira swasta, peraih 1 motor cash 20 juta, 1 mobilio 150 juta, dan saat ini menuju Pajero dan rumah 1 miliar rupiah. Ada Pak Gurminda. Assalamualaikum Pak Gurminda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Gurminda ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Tentunya permasalahan riba sangat fenomenal sekali, apalagi masyarakat sering salah jalan ini, apalagi di pandemi saat ini. Nah, masalah hutang riba ini sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Dan apakah budaya tersebut bisa dihilangkan dan apa dampak dari hutang riba itu sendiri? Silakan Kang Asep. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rekan Dakta dimanapun berada, yang ada di kantornya, yang ada di perjalanan, yang ada di rumah, ataupun yang ada di tempat bisnisnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan jiwanya, kesehatan raganya, kesehatan ekonominya, kesehatan juga sosialnya dan spiritualnya. Kelima kesehatan ini saling berkaitan, dan memang andai kata saat ini sedang banyak yang di PHK, 4 juta orang lebih yang di PHK masa pandemi ini, kemudian banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya, tetapi bagi orang yang beriman ini adalah sebagai ujian. Dan kita jangan putus asa, jangan kecil hati. Allah yang maha luar biasa, maha kaya, maha baik, dan Allah tidak terhalangi oleh pandemi rezekinya. Bagi siapa saja yang ikhtiar, bagi siapa saja yang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan riba, memang saat ini riba sangat luar biasa. Kita tahu bahwa riba ini ciri khasnya kalau dibayar tepat waktunya kena bunga. Kalau misalkan kita juga terlambat kena denda, kalau kita lunasi belum waktunya kena penalti, dan kalau terlambatnya lama itu kena dijabel ataupun disegel rumahnya yang kredit riba tersebut. Riba adalah sesuatu pinjaman ada lebihnya, itulah riba. Dan kita bisa lihat di DSN MUI, fatwa MUI tersebut itu menyebutkan apa yang dimaksud dengan riba, apa saja produk-produk riba dan apa yang bukan. Nah gini Mbak Ulfi, umat saat ini banyak yang merasakan darurat. Kalau nggak kredit, kalau nggak riba, ya nggak bakal punya handphone yang mahal. Kalau nggak kredit, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Padahal Allah menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Orang yang nggak sujud ke Allah aja dikasih kalau ikhtiar. Kamu apalagi kita yang sujud, yang nggak menyembah Allah aja dikasih melimpah. Nah, maka jangan berkata seperti itu. Ternyata kenapa melakukan seperti itu? Orang biasa, ustadz, kadang-kadang orang yang tahu agama masih terjebak dalam riba karena menganggapnya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Padahal banyak jalan, dan memang riba ini luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan bahwa riba, siapa aja yang memakan harta riba, kemudian
Allah dan Rasulnya memeranginya. Kemudian kalau Allah sudah memerangi kita, maka siapa yang sanggup melawan Allah Subhanahu wa taala, maka doa tidak akan diijabah orang yang makan riba. Kemudian rumah tangga gak bakal harmonis, anak susah diatur, dinasihati, kemudian sakit bertubi-tubi terus, rezeki seperti yang seret sekali. Nah, itu boleh introspeksi diri, karena setiap 100.000 uang riba, kata Rasulullah, sama dengan 36 kali berzina. Atau kalau kita besarkan lagi, setiap 100 juta uang riba itu sama dengan 3.600 kali berzina dosanya. Dan kalau kita punya hutang 100 juta, maka sama dengan 36.000 kali berzina. Dan serendah-rendahnya dosa riba, kata baginda yang mulia, itu seperti anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itulah yang membuat saya Asep Ruder, seorang perawat yang masih aktif sebagai perawat, itu sudah mengalaminya. Ya, sudah mengalaminya 2004 sampai 2015. Saya bergelimang dengan ada kartu kredit, ada kendaraan, ada rumah KPR. Yang terakhir adalah kemudian ada asuransi juga, ada KTA juga, kemudian ada bank keliling juga. Nah, itu 11 tahun. Nah, sehingga 2015 saya hijrah dari riba karena merasakan kedahsyatan riba tersebut. Itu sangat pengaruh ke rumah tangga, pengaruh ke rezeki, ke kesehatan. Luar biasa, tidak ada ketenangan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, siapa yang kaya karena riba, maka akan dimiskinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu saja. Nah, dulu saya pernah di suatu saat ada mobil 2 saya balikin ke leasing tanpa minta spesial pun. Saking saya takutnya dan merasakan ribanya, ngerinya riba. Kemudian rumah 3 KPR itu saya balikin juga, itu tanpa minta seperak pun. Udah masuk 700 juta. Bukan karena punya uang, justru karena nggak punya uang waktu itu. Tetapi merasa terjepit, merasa kok gini terus kehidupan rumah tangga, rezeki, banyak uang yang masuk tapi begitu banyak juga pengeluarannya. Itulah yang dinamakan rezeki yang tidak barokah. Saya balikin tuh semuanya, asuransi saya stop, sehingga 2015 sampai 2018 saya tidak punya motor, mobil, rumah, tidak punya. Saya ngontrak kembali, dan ini adalah betul-betul cerita hidup saya yang mudah-mudahan rekan dakta yang nggak pernah riba, jangan pernah meriba. Yang sedang ngeriba, mari kita sama-sama bertobat dan betul-betul memperbaiki sehingga hidup berkah tanpa hutang dan riba. Nah, di akhir cerita 2018 saya digabungkan ataupun dikenalkan di sebuah seminar komunitas anti riba yang bekerja sama dengan perusahaan namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, dan punya visi misi, subhanallah, membebaskan umat dari hutang dan riba. Nah, saya datang ke seminarnya, saya anggap itu MLM, saya anggap itu investasi, saya anggap itu kayak sama dulu, seperti dulu juga ini sama yang lain-lain. Ternyata bersyukur saya datang ke seminar, maka di seminar tersebut dijelaskan bahwa luar biasanya bisnis ini halal, legal, kemudian ada produknya juga untuk anti covid, anti corona juga ada ini, kemudian untuk kendaraan juga ada, untuk jantung ada, untuk stroke ada, untuk pupuk organik ada untuk vitamin ternak. Kemudian yang paling utama adalah PT BES ini udah membagikan dalam waktu 4 tahun setengah 4.000 motor cash, dan itu bisa dicairkan, dan 3.000 mobilio cash 150 jutaan bisa dicairkan, dan 300 Pajero cash 500 jutaan bisa dicairkan, dan 120 rumah cash bisa dicairkan juga. Sehingga saya gabung dengan istri saya waktu itu di sebuah seminar. Maka saya gabung dengan istri, bismillah, untuk hijrah dan untuk memperbaiki diri. Sehingga alhamdulillah dalam waktu 16 bulan
hutang saya 1,3 miliar itu lunas, alhamdulillah Mbak Ulfi. Alhamdulillah lunas dalam waktu 16 bulan. Saya jalankan usahanya, saya jalankan bisnisnya, saya rasakan manfaat produknya, dan saya syiarkan anti riba ini sehingga lebih banyak lagi orang yang terbebas dari hutang dan riba seperti saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya 2 tahun setengah menjalankan bisnis ini tanpa meninggalkan pekerjaan saya sebagai perawat. Itu alhamdulillah saya sudah meraih 2 rumah, 2 Pajero 500 jutaan, 3 mobil 110 jutaan, dan motor 4 motor 20 jutaan, dan 4 tiket umroh 20 jutaan. Dan itu yang saya gunakan untuk dicairkan sebagian untuk lunas hutang, untuk bikin masjid, dan untuk ada kendaraannya, ada mobil, ada rumah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah wasilah PTBS ini. Maka ini bisnis sangat luar biasa di zaman saat ini. Bisa online, bisa offline. Kan sekarang ini seperti ini nih, ada Zoom, seminar juga ada seminar Zoom, seminar yang offline ada di setiap kota sudah ada. Karena bisnis ini bisnis dalam negeri tapi sudah merebak di luar negeri. Produknya produk dalam negeri tapi sudah ke 15 negara, subhanallah. Dan produknya itu berkembang terus. Kemudian kita bisnis, kita dagang, kita berniaga. Kenapa? Karena Rasulullah berdagang, berbisnis, berniaga. Kemudian karena para sahabat juga sama. Siti Khadijah ibunda kita juga sama. Nah, orang-orang yang kaya raya itu tidak ada satupun yang jadi karyawan. Itu semuanya pengusaha. Dan seperti saya, karyawan iya, pengusaha iya. Saya dari dulu nggak pernah jadi karyawan nggak pernah. Karena kalau jadi karyawan aja, kita jadi pegawai aja, walaupun 10 juta gajinya, misalkan jadi karyawan, jadi pegawai, itu nggak bakal cukup kalau sebagai suami. Mungkin kalau Mbak Ulfi sebagai istri, ibu-ibu, itu gaji 5 juta udah syukur alhamdulillah. Tetapi sebagai suami, Masya Allah, anak 5 sekarang, anak 5 tambah istri, wah, listrik makin tinggi naik, kemudian kehidupan makin sulit, harga-harga makin mahal, sedangkan kita cuman kerja doang, udah gitu pakai di kontrak kerja, setiap tahun 2 tahun kontrak dihapus. Oleh sebab itu, subhanallah, ini ada di tim saya saja sudah melahirkan 120 peraih motor cash, 60 peraih mobilio, 12 peraih Pajero, dan 7 peraih rumah dalam waktu 2 tahun setengah ini. Maka siapa yang mau mengikutinya, nilai dulu silakan, nanti ayo di seminar ada, kami mengadakan seminarnya nanti di hari Ahad jam 12.30 sampai selesai di Geraha Hartika Jalan Kemakmuran nomor 45 Bekasi Selatan, tepatnya di dekat Rumah Sakit Hermina. Dan di situ nanti akan seminar kita ada sholawat bersama, membongkar masalah riba, solusi riba, bagaimana hidup tanpa riba, bagaimana kita berjumpa dengan orang-orang yang sudah keluar dari riba. Ternyata yang gabung di bisnis ini 95% adalah pelaku hutang dan riba seperti saya. Saya kira saya yang paling tinggi hutangnya 1,3 miliar. Masih ada lagi ya? Ada yang 4 miliar, ada yang lebih banyak lagi, yang 20 juta, hutang pinjaman online, bank emok, lain sebagainya. Jadi yang mau ikut seminar itu hari Ahad besok, boleh ambil handphonenya, ketik nama spasi data, kirim ke 0856 7661 436. Ketik nama spasi data, kirim ke 0856 7661 436. 0856 7661 436. Nanti kita akan HTM-nya hanya 50.000 saja, dan sudah mendapat ilmu, bertemu dengan orang yang positif. Mungkin selama ini rekan data ada yang merasa mengeluh aja terus di rumah, ketemu dengan orang ngomongin kopi terus pusing pikiran, jadinya tadinya sehat jadi sakit, jadinya nggak mau kerja,
selonjoran di rumah ngerokok aja gitu, yang merokok ya. Iya. Kemudian nonton TV, megang handphone, padahal anak harus dikasih makan. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berkumpul dengan yang positif, dengan orang-orang pejuang, semangat, optimis. Kehidupan kita masih panjang sampai surga kelak. Jangan biarkan ini belum apa-apanya dibandingkan nanti hari kiamat. Belum apa-apanya, pandemik ini nggak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Kalau ngadain seminar itu ada yang 100 orang, 150 orang. Saya kemarin dari Bandung, kemudian besok ke Serang, kemudian ke Tangerang, kemudian ke Tasik kemarin. Itu nggak ada masalah. Yang penting ikutin prokesnya. Ada rata-rata 100 sampai 200 orang yang hadir ke seminar, sahabat. Jangan khawatir, yang ikut jaga iman dan imun. Sekali lagi, yang ingin solusi lunas hutang dan riba dengan menjalankan bisnis syariah dengan modal yang sangat kecil tapi hasilnya bisa 1,67 miliar. Motor 1, mobilio 1, Pajero 1, rumah 1. Ini dahsyat dan ini legal, halal, yang udah bergabung dan udah berhasil. Anak SMA, tukang bakso, ada ibu rumah tangga, ada ASN, ada yang pegawai, ada yang cleaning service, ada petani, ada dari luar negeri, ada orang non muslim. Subhanallah. Jadi dalam berbisnis ini Rasulullah menyampaikan dan mencontohkan, berbisnislah dengan siapapun, kemudian bersosialisasi dengan siapapun walaupun bukan muslim. Tapi dalam akidah harus satu, lakum dinukum waliyadin. Maka sekali lagi kami undang kepada rekan Dakta semuanya, mari bangkit, kuatkan iman kita, kuatkan ekonomi kita. Nanti silahkan nilai di seminar nanti, di pertemuan nanti, di majelis nanti, insya Allah 0856 7661 436. Ketik nama spasi Dakta, dan kalau bisa hadirlah suami istri atau bahkan mungkin anak, supaya apa, di situ bisa diskusi bersama. Oh ternyata ini seperti saya kan lah, kalau MLM saya gak mau harus belanja tiap bulan, soalnya ternyata untung saya datang ke seminar, ternyata belanjanya cuma sekali, itu pun yang kita butuhkan ini loh, Bimek untuk jantung, paru, kemudian untuk ginjal, untuk virus, antivirus, itu untuk jantung, asam urat dan awet muda, untuk kendaraan juga penghemat BBM, ada olinya, kemudian ada eco farming untuk menggantikan pupuk kimia yang luar biasa, kemudian ada ecofit, ada kecantikan. Wah, itu kebutuhan hidup kita yang sehari-hari digunakan ada di sini, insya Allah. Dan yang jelas legal dan halal. Seperti itu Mbak Ulfi. Baik, dan rekan Dakta. Rekan Dakta bisa ikuti seminar bisnis syariah ini pada Ahad 20 Juni pukul 12.30 hingga 16 di Geraha Hartika, Jalan Kemakmuran nomor 47, Marga Jaya, Bekasi Selatan. Ini pesertanya terbatas, HTM hanya Rp50.000. Dan rekan Dakta bisa daftar sekarang juga, ketik nama spasi Dakta, kirimkan ke 0856 76 61436. Ketik nama spasi Dakta, lalu kirimkan ke 0856 766143. Tapi Kang Asep, masyarakat kan masih bingung, ada hutang biasa dan hutang riba. Apa bedanya ini? Oh iya, hutang biasa, hutang itu halal, tapi ada hutang yang haram. Hutang yang halal itu seperti Bolvi, saya pinjam uang 1 juta untuk kebutuhan hidup. Oh silakan, bayarnya seberapa Pak Ulfi? 1 juta lagi, halal ya kan? Kecuali saya niatnya, Bolvi, saya minjem uang, dalam hati saya, saya nggak bakal bayar hutang ke Pak Ulfi. Niat udah nggak bayar, itu haram juga. Nah yang kedua ada hutang yang haram. Hutang yang haram itu dijelaskan di fatwa MUI, silakan dilihat di Google tersebut. Itu yang gimana? Ada KVR, ada leasing, ada asuransi, ada gade menggade ya. Kemudian ada koperasi, kemudian ada KTA, ada bank keliling, pinjaman online. Nah itu ada juga yang tidak haram atau alias yang tidak riba. Itu juga dijelaskan oleh fatwa MUI. Bukan saya yang menjelaskan, nanti ada itulah fatwa MUI. Jadi jelas sekali kok yang riba dengan yang halal Allah sudah gariskan ya. Dan institusi kita di Indonesia kan
para ahli fikih muamalah adanya di mana? Ya di MUI. Kalau kata beliau udah dikaji itu haram, haram. Dikaji halal, ya halal. Begitupun bisnisnya. Ada bisnis pas dikaji haram, nggak dapat sertifikat. Nah, PTBS ini sudah dikaji 6-8 bulan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu ternyata sistem bisnisnya tidak mengandung riba, goror, doror, maisir, dan tidak ada kezaliman di situ. Makanya salah satu dan cuma sedikit sistem bisnis yang dihalalkan oleh MUI dan dapat sertifikat, dan salah satunya adalah PTBS ini. Jadi hutang yang haram kita tinggalkan. Caranya 3 Mbak Ulfi dan rekan Dakta untuk menyelesaikan hutang, mau 20 juta, 10 juta, ratusan juta, miliaran. Satu caranya kalau mau menyelesaikan hutang, jual aset kita. Ya mohon maaf, yang pertama lepaskan, misalkan punya cicilan mobil berat banget, punya cicilan rumah berat banget sampai sesek, gak bisa makan, gak bisa tidur. Gimana supaya ringan? Ya balikin aja itu mobilnya, apa-apaan, susah amat. Kebanyakan orang gak ngembaliin mobil itu malu, gengsi sama tetangga. Saya tidak, 2 mobil langsung saya balikin, 3 rumah langsung saya balikin. Kenapa? Daripada malu sama tetangga, mending malu sama Allah. Takut sama tetangga dihejek, mendingan takut sama malaikat munkar dan nakir, nantinya disiksa, sahabatku. Nah, oleh sebab itu yang pertama caranya supaya lega, udah balikin motornya, balikin mobilnya kalau sanggup. Tapi nggak kayak gitu juga, boleh yang kedua, jual aset. Kemudian yang kira-kira misalkan punya tanah, punya ruko, punya rumah, jual untuk melunasi hutang ini. Yang ketiga adalah dengan cara meningkatkan penghasilan kita. Ya, cara meningkatkan penghasilan kita dengan kalau kerja ya lembur lah. Nah, tetapi sehebat-hebatnya orang ngelembur ya pasti mentok-mentok juga kan, nggak nyampe ke ngelunasin hutang. Tapi bagaimana? Ada 9 dari 10 rezeki yang Allah berikan di dunia ini adalah dari berniaga, berbisnis, berjualan, menjadi pengusaha. Jadi kerjaan kita tetap kerjakan. Itu sebagai daripada pelayanan kita kepada umat baginda Rasulullah SAW. Tapi sambil bisnis itu hebat. Karena apa? Karena bisnis butuh proses. Jangan sampai udah di PHK baru mau mulai bisnis. Itu udah nggak punya uang, mau mulai bisnis. Udah sakit-sakitan baru mulai terpikir bisnis. Tapi nggak usah khawatir. Bagi yang sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Mari hadir. Karena di PTBS ini ada program di mana program mencari akhirat supaya dunianya dimudahkan. Banyak orang yang punya banyak uang tapi hatinya nggak tenang. Ada orang yang rumahnya tingkat, bagus, mobilnya mewah, uangnya di tabungan banyak, emasnya banyak, tapi kok nggak tenang, kenapa? Nah, boleh introspeksi nanti di seminar tersebut, kita sholat bersama, kita istighfar bersama, taubat bersama, ajar kasih solusi, kemudian muhasabah dan munajat percepatan rizki. Di akhir acara nanti ada muhasabah, munajat percepatan rezeki, bagaimana supaya lebih cepat lagi rezeki kita untuk melunaskan hutang-hutang riba kita. Sehingga Mbak Ulfi bisa rasakan, bisa bayangkan bagaimana rumah tangga kalau tidak ada hutang. Masya Allah, makan dengan ikan asin aja enak. Nikmat luar biasa. Iya, ya. Kalau punya hutang, yang saya rasakan punya cicilan, wah besok harus nyicil ini nyicil itu, jangankan sama kepala peda ya, sama daging yang mahal aja tidak enak. Oleh sebab itu, mari sama-sama memperbaiki iman, memperbaiki ekonomi. Jadi kalau ingin bisnis mendapat uang sambil dakwah, insya Allah di komunitas anti riba ini. Kalau ingin bisnis sambil memperbaiki iman, maka adanya di bisnis di komunitas anti riba ini. Kalau ingin bisnis, ingin usaha sambil memperbaiki rumah tangga, sambil memperbanyak saudara, kemudian sambil mencari bekal akhirat, sambil memperbaiki diri, maka insya Allah di PTBS ini sudah ribuan orang yang sudah membuktikannya. Mbak Ulfi dan sahabat rekan Dakta, sekali lagi kami undang. Siapa tahu ini adalah betul-betul adalah jawaban dari doa-doa orang tua kita, jawaban dari anak-anak kita, doa-doa yang selalu, ya Allah tolong orang tua saya itu kasihan, pagi siang sore malam banting tulang, tapi tidak ada
hasilnya cuman hutang tambah banyak. Begitupun ibu dan ayah kita menangis sebetulnya melihat kita sibuk pagi siang sore malam puluhan tahun, tetapi gitu-gitu aja hidupnya. Orang tua itu kita menangis sebetulnya. Nah, itu mereka berdua itu meminta sama Allah setiap sujud, dan ini bisa jadi adalah jawaban dari doa beliau. Maka mari kita hadir. Masalah gabung mah nomor sekian, yang penting hadir dulu, nilai dulu, karena ini adalah satu-satunya komunitas dan perusahaan yang kok peduli banget sama umatnya gitu kan. Coba lihat, coba cari di sekeliling dunia ini, saya belum pernah menemukan perusahaan yang ownernya orang muslim dan peduli kepada umat, mengajak ke akhirat, dan punya visi misi bantu umat terbebas dari hutang dan riba dengan diberikan bisnis yang syariah seperti itu. Mari kita gabung di seminar nanti hari Ahad. Nomor ketik nama spasi data, kirim ke 0856 7661 436 0856 7661 436. Saya sampaikan, ada baiknya bersama suami, bersama istri, atau bersama saudara, atau bersama anak, supaya bisa saling diskusi, ini bagus enggak, ini jelek enggak, seperti itu ya. Sevisi misi nanti ya Kang Asep ya. Iya, betul. Baik, jadi rekan Dakta bisa ikuti seminarnya pada Ahad nanti. Luangkan waktu Anda, Ahad 20 Juni pukul 12.30 hingga 16, bertempat di Graha Hartika, Jalan Kemakmuran nomor 47, Marga Jaya, Bekasi Selatan. Ini peserta yang terbatas, jadi rekan Dakta segera daftarkan diri Anda. HTM hanya Rp50.000, ajak keluarga, kerabat, dan saudara-saudara semua. Ini cukup murah, tapi ilmunya luar biasa. Caranya ketik nama spasi Dakta, kirimkan ke 0856 7661 436. Ketik nama spasi Dakta, kirimkan ke 0856 7661 436. Kang Asep dan Pak Gurminda, kita jeda sejenak. Nanti kita dengarkan testimoni dari Pak Gurminda ya, setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas.